Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata bidzikri fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayat suraqallahu al-azim, Allahu a'lam bihaqiqati muradi. Hanya kepada Allah kita pantas memanjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, meskipun tidak semua makhluk merasa bangga memiliki Tuhan Allah. Dia masih lebih membanggakan pangkat, harta, kedudukan, jabatan. Tetapi Allah tetap sayang dengan berbagai macam caranya. Kenapa? Buktinya bahwa sampai detik ini hidup kita masih diurus oleh Dia. Karena itu pertanyakan kepada diri kita, seberapa besar kita bangga memiliki Allah. Shalawat salam semoga tetap tersambung kepada manusia yang luar biasa kecintaan kepada umatnya, sampai nyawanya di ujung tenggorokan pun yang beliau tanyakan bukan anak, cucu, cicit, family serta kedudukannya, tapi yang beliau tanyakan adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan kita temukan dalam beberapa hadis ketika beliau bangkit dari kubur pun yang beliau tanyakan tetap umatku, umatku. Itulah kecintaan beliau kepada kita. Pertanyaannya adalah seberapa besar kita mencintainya, bukan hanya dalam wacana tetapi juga dalam bukti yang nyata. Siapakah beliau? Itulah manusia yang dipastikan kita nanti di yaumil mahsyar akan mengejar-ngejar mencarinya, karena kita butuh syafaat dan pertolongannya. Layakkah kita untuk mendapatkan pertolongannya? Sementara sampai detik ini belum jelas tingkat kecintaan kita kepada manusia yang satu itu. Khatib tak lupa berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah yang hadir, marilah kita pertahankan barang yang berharga kalaupun tahu di dunia sekaligus di akhirat. Apakah itu? Iman, Islam, dan takwa. Kita lahir insya Allah dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Meskipun tidak jelas kapan kita berislam sesungguhnya. Masih jelas babah sebetulnya ketika masuk Islam, ada tanggalnya, ada sertifikatnya, jelas syahadatnya. Maka ketika ditanya kapan kita bersyahadat, pasti kita jawabannya mungak-mengok. Sedangkan syahadat adalah tanda bukti kita itu Islam atau bukan. Jangan tersinggung ketika ada orang yang ngorek-ngorek bahwa syahadat kita belum jelas, Islamnya belum jelas sejak kapan, karena memang kita lahir dari keturunan Islam, keturunan. Meskipun begitu, meskipun kita lahir dalam keadaan iman, Islam, dan takwa, kita hidup hanya untuk mempertahankan iman, Islam, dan takwa. Dan jangan coba-coba kita mati, apalagi mati konyol, kecuali mati membawa iman, Islam, dan takwa. Jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali membagi ibadah itu ada dua. Satu ibadah zahir, beliau menyebut ibadah syariat. Yang kedua ibadah batin, beliau menyebut dengan ibadah hakikat. Ibadah syariat adalah ibadah yang bisa terlihat, ada hitungannya, terbatas dimensi ruang dan waktu, alatnya adalah tubuh kita.
Intinya ada pada rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa disebut ibadah syariat? Karena terlihat ada rokaatnya. Kalau umroh dan haji ada tempatnya, terbatas dimensi ruang dan waktu. Ilmunya fikih, kapasitasnya taklif. Taklif itu apa? Membebani, memaksa, kadang-kadang mengiming-imingi. Itu ibadah syariat. Ukuran hukumnya adalah sah tidak sah, batal atau tidak batal, bid'ah atau sunnah. Dengan demikian maka ketika ada saudara kita yang selalu mengukur ibadah dari aspek itu, jangan aneh. Yang beliau ukur pasti itu ibadah syariat. Hanya karena batas ibadah syariat itu bersifat taklif, memaksa, kadang-kadang mengiming-imingi, maka ketika kita ibadah atas dasar keterpaksaan atau takut neraka dan suka surga, jangan kaget, berarti itu dari ibadah syariat. Hanya mikir we atuh ari nu sok diiming-imingi atawa kudu disingseunan jeung dibibitaan, apakah itu orang dewasa atau anak-anak. Maka kata Imam Ghazali, waspada, ada jenis ibadah yang kedua. Ibadah yang kedua itulah ibadah batin, disebut ibadah hakikat. Cirinya tidak ada hitungannya, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Contohnya sabar, ikhlas. Alatnya ruhani kita. Ukurannya wusul, atau diterima atau ditolak ibadah itu. Kalau yang tadi ukurannya sah, kalau yang ini diterima atau tidak gitu. Ini agak berat karena nanti ada ibadah yang sah, bahasa hukumnya jadi, tapi tidak diterima oleh pemesan ibadah itu. Siapa? Allah. Emang ada barang jadi yang tidak diterima? Ada. Bapak-bapak pesen kue, kuenya jadi. Mungkin namanya Black Forest atau apa. Bapak mesen kue itu manis, bentuknya persis seperti Black Forest. Berarti dari segi hukum dilihat syariat jadi. Tapi ketika dimakan, yang memesannya tidak menerima. Kenapa? Karena rasanya ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin salah memasukkan, maksudnya mau memasukkan gula, karena sama dengan baking soda misalnya, dimasukkan baking soda, maka kue ini rasanya menjadi asin. Tapi bentuknya persis itu seperti Black Forest. Jadi, diterima? Enggak. Jadi ada barang jadi yang tidak diterima? Ya. Apakah dalam ibadah begitu? Ada. Ada sholat yang jadi sah menurut fikih. Mungkin takbirnya pas, rukunya pas, sujudnya pas, pokoknya rukunnya semuanya terpenuhi sehingga ibadah itu jadi. Tapi di mata Allah belum tentu diterima, belum tentu sampai kepada Allah. Pernahkah kita berpikir ibadah kita sah tapi jelas nggak diterima di mata Allah? Kenapa? Karena ada sholat yang ternyata sholat itu mardud di mata Allah. Ciri sholat yang mardud, setelah selesai sholat itu dilaksanakan, ternyata sholat itu tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita melihat tong serab ku janggotna, tong serab ku hideung tarangna. Jelema tukang sholat di mata Allah belum tentu diterima, karena memang dari sejak zaman Rasulullah diperingatkan seperti itu. Ada sahabat yang ibadah syariatnya luar biasa, bahkan sampai disebut orang ini pasti masuk surga karena pahalanya banyak dari sodakohnya, zakatnya, sholatnya, mungkin puasa sunnahnya. Tapi ketika meninggal, ada beberapa sahabat yang mengatakan ini pasti masuk surga. Kata Rasulullah tidak. Kenapa? Pahalanya segede gunung Tihamah, tapi sholatnya tidak diterima di mata Allah. Ada orang yang sedang berperang, dalam keadaan perang itu dia paling banyak membunuh musuhnya, sehingga sahabat-sahabat yang lain iri. Dia paling banyak membunuh musuhnya, berarti dia jihad fisabilillah dan dia akan mati dalam keadaan syahid. Kata Rasulullah tidak. Kejadiannya apa? Kejadiannya ternyata orang yang banyak berperang ini tiba-tiba banyak lukanya, akhirnya dia menderita, dan karena tidak tahan penderitaannya, yang disangka akan mati syahid itu ternyata bunuh diri dia matinya. Jadi nggak ada jaminan untuk diterima atau tidak. Untuk mengukur diterima atau tidak bisa dengan fikih. Dengan apa? Ilmu yang mengatur ibadah batin. Apakah itu? Tasawuf. Tapi kan tasawuf bid'ah. Siapa bilang fikih juga tidak bid'ah? Semua ilmu itu bid'ah karena diciptakan kekinian. Zaman Rasulullah nggak ada fikih, zaman Rasulullah nggak ada tafsir, nggak ada mustalahul hadis, nggak ada ilmu rijalul hadis. Maka semua itu bid'ah kalau dilihat dari segi kekiniannya. Kenapa fikih dibid'ahkan sementara tasawuf dibid'ahkan? Ari fikih henteu bantu ka artiku eme.
Ini yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena banyak ibadah kita yang rusak ibadah batinnya, membuat rusak ibadah lahirnya. Karena itu kata Imam Ghazali, jangan main-main dengan ibadah batin. Banyak ibadah syariatmu, ibadah lahirmu rusak karena ibadah batinnya tidak diurus. Bapak sholat aya keneh ria, bapak puasa masih ada ria, bapak sholat tapi teu ikhlas, ada saja unsur-unsur batinnya yang tidak diurus. Mohon maaf, rusak ibadah zahirnya. Karena itu ibadah zahir rawan dengan berbagai virus. Jamaah rahimakumullah, maka kata Imam Ghazali, jangan pernah kalian anggap enteng tentang ibadah batin. Kenapa begitu? Kata Imam Ghazali, mari kita lihat. Perintah ibadah zahir, perintah ibadah batin, dua-duanya sama dalam bentuk fi'il amar. Maka hakimilah dengan adil. Sholat tahu itu wajib. Kenapa? Dari bentuk perintahnya, aqimis sholah, dalam bentuk fi'il amar. Setiap al-amru fil asli lil wujub, setiap bentuk amar pasti konsekuensinya wajib. Wa itaiz zakah kutiba alaikumusiyam wa atimul hajjah, semua ibadah syariat dalam bentuk fi'il amar, maka konsekuensinya wajib. Sekarang kita lihat perintah ibadah batin. Apakah itu? Takwa. Takwa itu ibadah batin. Sabar, ibadah batin. Tawakal, ibadah batin. Zikir, ibadah batin. Kenapa disebut ibadah batin? Karena nggak ada rakaatnya. Ada orang yang datang ke UIN, Pak, saya mau sabar berapa rakaat ya? Pak, saya mau takwa kira-kira jam berapa? Waspada, itu pasti ibadah batin yang begitu. Perintah ibadah batin sama dalam bentuk fi'il amal. Bentuknya apa? Tawakal. Datang ayat fatawakal ala Allah. Datang sekarang perintah untuk apa? Zikir. Wadkur rabbaka. Bentuknya perintah. Perintah fi'il amar. Amar berarti wajib. Berarti ibadah batin pun wajib, kata Imam Ghazali. Kenapa yang dipikirin cuma ibadah zahir saja? Dua-duanya wajib. Hanya yang satu wajib syar'i, yang satu wajib hakiki. Ilmunya yang satu fikih, yang satu tasawuf. Hati-hati jangan berpindah ke sebelah pihak. Kalau begitu cukup fikih aja, yang penting sah. Hati-hati. Barang siapa yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, maka dia akan menjadi seorang fasik. Man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tanasakha. Barang siapa yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, maka dia itu pasti fasik. Fasik itu apa? Banyak artinya. Tapi salah satu artinya fasikun, artinya bengkok. Dia sendiri bengkok tapi pekerjaannya suka meluruskan orang. Makanya di sunnah ayat disebut pasekon. Pasekon itu bentuknya siku-siku. Dia tukang meluruskan orang tapi dirinya sendiri bengkok. Maka jangan kaget kalau orang jago fikih tidak ngaji tasawuf, pekerjaannya nyalahin orang, Pak. Bid'ah itu tidak sama dengan Nabi, nggak ada dari sananya. Biarin aja karena memang karakter ilmunya begitu. Kalau begitu kita belajar tasawuf saja, tidak belajar fikih. Man tasawwafa walam yatafaqaha faqad tazandaqa, pasti dia zindik. Zindik itu apa? Kebatinan. Mungkin jadi kebatilan nanti. Jadi yang benar mana? Yang benar itu adalah man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa, itulah yang benar. Maka rata-rata ini kenyataan di dalam sejarah, boleh dikaji. Ahli fikih belum tentu jadi ahli tasawuf, tapi ahli tasawuf yang muhakkikin pasti dia jago fikihnya. Lihat misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, lihat Al-Ghunyah. Betul bahwa di dalam tasawuf itu ada orang-orang yang pernah mencederainya, bahkan sengaja penjajah itu mencederai tasawuf supaya dijauhi. Karena kalau Islam belajar tasawuf benar-benar yang muhakikin, kekuatan spiritualnya bangkit, ini yang berbahaya gitu. Lihat di Afrika ada Syekh Sanusi yang memberontak kepada penjajah, kan tarekat Sanusi ya. Lihat di India ada tarekat Bektashi, itu yang memberontak ke penjajah. Di Indonesia sampai terjadi peristiwa 10 November itu orang-orang tarekat yang muhakikin. Wakil presiden pertama kita itu adalah tarekat Qadiriyah Khalidiyah, dan itu yang ditutup. Makanya ketika di UIN ini hanya mempelajari fikih,
mohon maaf pasti jadi pasekon, Pak. Atau yang hanya mempelajari tasawuf, dia pasti jadi ahli kebatinan. Dua-duanya ini harus diseimbangkan. Itu yang dimaksud wahyu memandu ilmu. Jadi kalau itu tidak diisi, omong kosong. Kenapa? Spiritualnya tidak ada. Islam itu spiritual, ya spirit ya ritual. Itu spiritual namanya. Kalau kekuatan ini bangkit, itu yang luar biasa dari zaman Rasulullah. Cuma waktu itu belum ada namanya. Zuhud, tawakal, ridho, ikhlas, tobat. Itu perilaku Rasulullah. Candi ngaranan. Sekian tahun kemudian disebut dengan istilah tasawuf. Kenapa? Mempertahankan kesucian jiwa. Jamaah rahimakumullah, karena itu waspada dengan ibadah batin. Jangan pernah anggap enteng. Mari kita lihat sejarah. Ketika orang-orang jahiliyah yang dosanya seabrek-abrek masuk Islam, mereka datang kepada Rasul untuk berbeat, minta diampunkan segala dosanya dengan masuk Islam. Buktikan dengan ibadah lahir atau dengan ibadah batin, dengan ibadah syariat atau dengan ibadah hakikat. Pada waktu itu orang-orang masuk Islam, sholat can aya, sodakoh can aya, zakat can aya. Yang ada hanya disuruh untuk syahadat. Syahadat itu apa? Ibadah batin. Karena intinya syahadat hanya kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi di situ ada dua kata yang sangat rahasia. Satu kata pengantar untuk menyatakan ketegasan asyhadu an. Tetapi intinya adalah la ilaha illallah. Ternyata kalimat itu yang merontokkan dosa-dosa masa lalu mereka. Maka kalau ada seorang ahli sufi muhakkikin mengatakan, apa yang bisa menghapus dosa kita? Enggak ada kecuali la ilaha illallah. Coba lihat dalam konteks itu. Begitu kita mau mati dalam keadaan sakaratul maut, datang ayat Al-Quran yang tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang al-yakin. Ahli tafsir sepakat yang disebut al-yakin itu adalah kematian. Orang sebelum mati pasti sakarat dulu. Dalam keadaan sakarat, Al-Quran masih menyuruh untuk perintah ibadah. Tafakuri, ibadah dohir, ibadah batin. Jelema mangkang sakarat disepakan dititah salat moal bisa Pak. Salat sih salat boro-boro salat jelema keur burial buncelik sakarat. Jadi ibadah apa itu yang sampai detik-detik menjelang ajal keluar? Enggak ada Pak kecuali ibadah batin. Kalimahnya apa? La ilaha illallah. Kenapa? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua yang ada di sini harus punya cita-cita mengakhiri hidup yang sukses hanya satu, jika husnul khotimah. Bapak boleh jadi jenderal, boleh jadi dekan, boleh jadi rektor, boleh jadi profesor, maut suul khotimah helas taya pedah napa. Gagal hidup kita. Maka cita-cita tertinggi bagi seorang muslim yang masih memiliki iman, dia harus husnul khotimah. Lalu dicarilah program pendidikan husnul khotimah. Apa seperti itu? Ada pelatihan husnul khotimah. Apa seperti itu? Indikator husnul khotimah jelas sekali. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah yang husnul khotimah. Pertanyaannya, bagaimana dalam keadaan sakaratul maut itu orang bisa keluar napas yang terakhirnya kalimat la ilaha illallah? Dan sesakti apa la ilaha illallah ini sampai orang yang mengucapkan kata-kata yang keluar itu la ilaha illallah dia sampai masuk surga? Itulah saktinya la ilaha illallah. Begitu orang mau masuk surga kagak bisa masuk Pak. Kenapa? Surga pasti punya pintu, pintu pasti ada kuncinya. Kunci surga apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Apalagi bukti terhebat dari la ilaha illallah. Jibril pernah ditanya, Jibril, kalimat apa yang paling berat ketika kamu bawa dari Allah kepada Rasulullah Muhammad? Enggak ada yang paling berat kecuali aku membawa kalimat yang satu itu. Kalimat apa? La ilaha illallah. Dalam hadis qudsi Allah menegaskan, la ilaha illallah adalah kalimahku dan bentengku, kata Allah. Barang siapa yang memasuki bentengku, amanlah dia dari adabku. Jika COVID-19 ini adalah adab dari Allah, mau berlindung pakai apa? Yang berlindung pakai masker kena, APD, pakai face mask, pakai baju yang kedap sekalipun, tetap pada kena, karena yang mematikan bukan virus. Siapa? Allah. Mau berlindung kemana? Allah mengatakan, menawarkan la ilaha illallah hisni, la ilaha bentengku, berlindung di balik bentengku. Maka
aman kamu dari azabku. Pertanyaannya, la ilaha illallah yang seperti apa yang bisa menjadi tiket untuk ke surga, menentukan hidup husnul khotimah, menghapus dosa-dosa orang jahiliyah masa lalu, dan menjadi benteng di dalam kehidupan kita? Tafakuran, Pak. Itulah yang harus kita kejar sebagai inti dari kehidupan kita. Itulah kalimah la ilaha illallah yang kita pakai tata caranya bersanad dan berijazah. Karena semua orang bisa mengatakan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah nu diijazahkeun beda. Apakah itu? Itulah cirinya metode Rasulullah menerima dari Jibril, disebut dengan talaki, turunkan kepada sahabat, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam ilmu syariat ada, itulah sanad hadis yang harus nyambung, yang ittisal. Di dalam ilmu tasawuf ada, itulah yang disebut dengan tawasul. Tawasul itu apa? Nyambung. Kamu ijazah dikir ini dari mana? Oh, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Sama, nyambung kepada Rasulullah. Sementara yang kita kenal hanya masalah sanad hadis we, ari sanad ilmu nu dipake. Sudahlah, jangan banyak berwacana tentang itu. Ini saatnya sekarang kita untuk mempraktekkan ilmu Islam. Praktek ilmu Islam tidak ada di sini, tapi adanya di sini. Di mana? Di amaliyah. Karena kalau ibadah batin ini kita abaikan, jangan-jangan ibadah zahir kita banyak rusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Jangan ada permintaan yang terlalu banyak kepada Allah. Minta kepada Allah untuk diberi kesempatan agar mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Kunci untuk husnul khotimah tidak ada cara lain kecuali bagaimana kalimah yang sakti itu ditanamkan ke dalam dada kita. Siapa tahu kalimah la ilaha illallah ini belum tertanam di dalam dada kita, baru di mulut kita. Kenapa la ilaha illallah disebut sebagai kalimah thayyibah? Di dalam Al-Quran ketika Allah membuat amsal, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Dzikir itu kalimah la ilaha illallah disebut dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu diibaratkan seperti pohon. Kenapa seperti ini? Karena itu amsal kalimah thayyibah la ilaha illallah seperti pohon. Ari pohon cuman ada dua, pohon yang ditanam oleh ahlinya, disiram, dipupuk, dipelihara, maka dia akan menjadi kalimatan kasyajaratin thayyibatin. Tapi pohon yang satu lagi yang tidak ditanam, lihatlah di sekitar kampus, karena tidak ditanam, dipelak nage teu kahaja, teu dipelihara, jadi nama. Tapi punten, lamun jadi kayu ge dijieun pamikul, bangkung dijieun pangeret bingkeng dijieun pancar teruhai, paling hade ngan saukur dijieun bakiak, ngan saukur nincak tai kotok jeung ngadagoran kana batu. Tidak bermanfaat dia. Kalau begitu, la ilaha illallah juga meureun kitu. Dina ada urang teh, da ku sabab teu dipelak teh jadina teh sajadi-jadina we. Boro-boro nancep dina deroda ada menghunjam ke dalam tubuh kita. Makanya la ilaha illallah na lulucon. Apalagi sekarang dengan Covid ini, masjid itu sudah sepi dari la ilaha illallah. Dikir yang 4 paket la ilaha illallahnya hilang. Beres dikir, untung masih keneh ada Allahumma antas salam. Di masjid lain sudah keluar Allahumma lantas jalan sieun ku Covid. Nu aya subhanallah subhanallah. Nu aya alhamdulillah. Langsung Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah na ka mana? Ari paeh hayang la ilaha illallah pan teu kaarti. Kenapa? Da teu dipelak atuh la ilaha illallah. Nah, aya la ilaha illallah jadi keluar. Lamun aya gempa jeung lini kakarapan dalalikir illallah illallah illallah. Makanya ketika sakaratul maut itu Allahu akbar, nyawa manusia itu keluar susah sekali karena tidak punya kendaraan. Kendaraan untuk nyawa keluar dengan mudah yang disebut husnul khotimah, kendaraannya adalah la ilaha illallah. Bagaimana caranya menanamkan la ilaha illallah? Tanamkan di dalam dada kita. Siapa yang bisa menanamkan? Para
ahlinya. Makanya fasalu ahla dzikri, bukan fasalu ahlal ilmi. Zikir itu jangan dianggap main-main. Bapak beres sholat, fa idza qadaitum sholat fadkurullah. Kenapa selesai sholat kita itu sudah eling kepada Allah, kok selesai sholat disuruh zikir lagi? Ini menggambarkan nanti banyak sholat yang tidak dikir, Pak. Makanya Allah menyahin kan yang beres sholat dititah dikir. Dah dikir nama kenapa? Belum tertanam. Tanamkanlah kalimah la ilallah mulai sekarang. Cari ahli menanamnya. Orang-orang torekat itu menyebutnya ditalkin. Ditalkin lain ke nupaeh engkak kan sakarat, ditalkin telat, Pak. Ya. Kenapa? Karena la ilaha illallah harus ditanam mulai sekarang, lalu dilazimkan. Karena itu kalimat takwa, wa alzimhum kalimatut takwa. Segera cari itu sebelum kita terlambat, karena terlambat di ujung kematian itu penyesalan yang tiada berbuah. Mari kita menghambakan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, satukan ibadah zahir batin kita. Dari mulai wudhu kita ada batinnya, sholat kita ada batinnya, ruku sujud ada batinnya. Kalau dalam wudhu saja batin wudhu tidak diambil, mohon maaf, kita hanya wudhu untuk berkumur-kumur, kulat nakala luar, tapi kata-kata yang rungsebnya tidak pernah hilang dari mulut kita. Kalau kita tidak diterapkan batinnya, maka ketika kita istinsak hanya air yang terhisap, dikeluarkan lagi korong nak keluar, tapi hidung kita tidak pernah mencium bau-bauan surga. Kalau kita hanya mencuci muka, banget hungkul nu bersih, jerok nama bermuka badak. Dan ketika kita sholat, takbiratul ihram yang disebut dengan takbir yang mengharamkan itu, hakikatnya adalah setelah takbir ini ada, maka haram di dalam alam pikiran kita mengingat selain Allah. Begitu selesai takbir, tangan kita dilipat di atas perut. Posisi apakah itu, sadar atau enggak? Itu posisi orang mati, Pak. Jadi setelah kita takbiratul ihram, haram mengingat selain Allah, maka mohon maaf, tangan kita diposisikan oleh Allah menjadi orang mati. Kalau orang mati, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mencium, tidak berkata-kata, sudah dimatikan oleh Allah. Pada saat sholat masih gentayangan. Apakah itu? Itulah mayat-mayat yang berjalan. Rusak, Pak, ibadah kita kalau batinnya tidak ada. Mari kita berdoa ke hadirat Allah agar kita diberi kesempatan untuk menikmati sesuatu yang hilang dari permukaan Islam ini. Apakah itu? Ibadah batin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma tsabbitna fil iman wa tsabbitna fil Islam wa tsabbitna fil ihsan wa tsabbitna fit tauhid wa tsabbitna fil ma'rifah wa tsabbitna bil qauli tsabitu la ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.